Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok V akan presentasikan salah satu materi yang terdapat pada sistem instrumentasi medis, yaitu thermal velocity sensor. Berikut nama NIM kami. Yang pertama ada Alinda Anggreni dengan NIM akhir 024. Lalu yang kedua ada Bagus Saristya dengan NIM akhir 037. Dan Raditya Majid dengan NIM akhir 035. Selanjutnya, using heated thermistors. Thermistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki tahanan atau resistansi yang dapat berubah dengan suhu atau temperatur. Termistor merupakan singkatan dari thermally sensitive resistor, yang berarti resistor yang peka atau sensitif terhadap suhu. Ada dua jenis termistor, yaitu PTC atau Positive Temperature Coefficient dan NTC, Negative Temperature Coefficient. Termistor PTC adalah jenis termistor yang nilai resistansinya meningkat dengan meningkatnya suhu. Sedangkan termistor NTC adalah jenis termistor yang tahanannya atau resistansinya menurun ketika suhu meningkat. Berikut ini gambar simbol termistor. Selanjutnya ini ada persamaan W per delta T sama dengan A plus W log U. Yang dimaksud W adalah keterangan W ini adalah panas yang tersimpan atau mengendap pada termistor. Untuk delta T adalah perbedaan suhu. Lalu A dan B merupakan konstanta dan U adalah velocity. Selanjutnya, probe catheter tip dirancang dengan dua jenis sensor. Tipe pertama menggunakan termistor ditunjukkan pada gambar 1 dan memberikan sensitivitas tinggi dengan nilai hambatan yang wajar. Karena termistor yang ditunjukkan pada gambar 1A didinginkan merata untuk kedua arah dari kecepatan. Output dari instrumen ini adalah replika gelombang penuh yang diperbaiki dari kecepatan yang benar untuk mengatasi keterbatasan ini. Probe yang ditunjukkan pada gambar 1B memiliki dua termistor tambahan terletak beberapa per 10 mm dari ujung dan dari pangkal RU. Tergantung pada arah kecepatan, satu atau yang lain dipanaskan oleh panas dibawa melalui darah dari termistor RU. Kedua termistor tambahan ditempatkan di sebuah bridge atau yang seimbang untuk kecepatan 0. Sebuah komparator mendeteksi bridge tidak seimbang dan switch output dari positif ke negatif. Probe ditunjukkan pada gambar 1C, menggunakan dua sensor kecepatan yang diatur sehingga salah satu yang terkena kecepatan fluida, sementara yang lain tidak terkena kecepatan fluida. Tipe sensor yang kedua menggunakan manik-manik kaca dengan potongan tipis dari platinum yang tersimpan di permukaan. Platinum dicat dan dibakar. Kerugian dari sensor platinum film adalah resistansinya rendah dan sensitivitasnya rendah. Selanjutnya adalah rangkaian. Rangkaian sensor arus konstan tidak dapat digunakan karena memiliki dua alasan. Alasan yang pertama, time konstan dari sensor ditanam di probe 10 detik, sangat lama untuk mencapai frekuensi respon yang diinginkan sekitar 0 sampai 25 Hz. Alasan yang kedua, untuk mencapai kesensitivitasan pada kecepatan tinggi, arus pada sensor harus tinggi ketika alirannya berhenti. Kekurangan dari pendinginan menambah suhu sensor lebih dari 55 derajat Celcius di atas suhu udara dan mantel kipin dari sensor. Rangkaian sensor arus konstan ditunjukkan oleh gambar 2 yang dapat mengatasi kedua masalah ini. Rangkaian ini awalnya tidak seimbang dengan menyesuaikan R1. Ketidakseimbangan tersebut diperkuat oleh gain tinggi op-amp dan juga output difeedbackkan ke daya resistansi bridge. Operasi dari rangkaian tersebut adalah
sebagai berikut, yaitu asumsikan sendiri bahwa termistor RU adalah 5 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu udara karena pemanasan sendiri. Apabila kecepatan meningkat, RU mendingin dan resistansinya meningkat. Sebuah tegangan yang lebih positif memasuki part of M non-inverting sehingga VV meningkat. Hal ini meningkatkan daya bridge dan RU memanas sehingga menangkal pendinginan asli. Sistem ini menggunakan gain umpan balik atau feedback negatif yang tinggi untuk menjaga bridge selalu seimbang. Dengan demikian, RU tetap konstan dan karena itu pula suhu tetap konstan. Gain feedback negatif yang tinggi membagi waktu sensor konstan dengan faktor sama dengan gain loop, yang mana frekuensi respon akan meningkat dan mengakibatkan apabila sensor menjadi sedikit didinginkan, hot M dapat memberikan daya yang besar untuk panas cepat kembali ke suhu yang diinginkan. Rangkaian beroperasi dengan sangat baik dengan hanya satu sensor RU, asalkan suhu udara konstan. Dengan suhu udara yang bervariasi, termistor suhu kompensasi RT ditambahkan untuk menjaga bridge dalam keadaan seimbang. Jadi kenaikan dalam suhu sangat kecil dan RT harus memiliki koefisien hambatan suhu yang jauh lebih rendah daripada RU. Hal ini untuk memastikan bahwa RT adalah sensor suhu, bukan dari kecepatan. Resistansi panas dari RT sendiri dapat diturunkan dengan membuatnya dalam ukuran besar, dengan menggunakan heatsink atau dengan menempatkannya dalam probe, sehingga area pendinginan yang efektif ini jauh lebih besar. Solusi lain adalah untuk meningkatkan nilai perlawanan untuk R2 dan RT, sehingga disipasi daya mereka jauh lebih rendah. Selanjutnya adalah sebuah linearizer diperlukan untuk memecahkan permasalahan ini. Kita mungkin memetakan persegi VB untuk mendapatkan W dan kemudian menggunakan konverter anti-lock untuk mendapatkan PO. Untuk probe arah yang ditunjukkan pada gambar 1B yang seperti pada di atas tadi, sebuah penguat pembalik gain dapat beralih dan dapat digunakan untuk menghasilkan arah. Selanjutnya, untuk contoh alat medis sederhana yang menggunakan metode sensor kecepatan konveksi termal adalah pulse oximetry. Pulse oximetry digunakan untuk menghitung kepekatan oksigen di dalam darah. Pulse oximetry pada umumnya dilakukan dalam operasi dan prosedur lain yang melibatkan pemberian obat penenang, contohnya bronkoskopi, dan juga untuk pengaturan oksigen tambahan. Berikut adalah gambar dari contoh pulse oximeter merek Hewell YX102. Selanjutnya, adalah prinsip kerja oximeter. Oximeter menggunakan sifat hemoglobin yang mampu menyerap cahaya dan denyut alami dari aliran darah di dalam arteri. Tujuannya untuk mengukur kadar oksigen pada tubuh. Ada sebuah alat yang dinamakan probe yang memiliki sumber cahaya, pendeteksi cahaya, dan mikroprosesor yang dapat membandingkan dan menghitung perbedaan hemoglobin yang kaya akan oksigen dengan yang kekurangan oksigen. Nah, kemudian dari satu sisi probe mengandung sumber cahaya dengan dua jenis yang berbeda, yaitu cahaya merah dan juga cahaya inframerah. Kedua jenis cahaya ini disebarkan melalui jaringan tubuh menuju pendeteksi cahaya yang terdapat pada sisi lain probe. Hemoglobin yang lebih kaya akan oksigen menyerap lebih banyak cahaya inframerah, sedangkan yang tidak memiliki oksigen atau kekurangan oksigen akan menyerap cahaya merah. Kemudian, mikroprosesor pada probe akan menghitung perbedaan kadar oksigen dan mengubah informasi tersebut ke dalam nilai digital. Nilai tersebut kemudian ditaksir untuk menentukan jumlah oksigen yang dibawa oleh darah. Kemudian pengukuran penyerapan cahaya relatif dibuat beberapa kali setiap detiknya. Pengukuran tersebut kemudian diproses oleh mesin untuk memberikan gambaran baru setiap setengah sampai 1 detik. Gambaran selama 3 detik terakhir adalah nilai rata-rata yang akan keluar.
Berikut adalah referensi yang kami jadikan acuan dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah Pulse Oximetry, A Practical Review, yang ditulis oleh C.D. Henning dan juga Williams Alexander JM. Kemudian Medical Instrumentation, Application and Design yang ditulis oleh John G. Webster. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.